Iya. Mau komplain sama Ustadz. Katanya kalau sedekah banyak, sedekah jor-joran itu cepet dapat jodohnya. Tapi sampai sekarang belum dapat jodoh. Gimana ini? Ustadz harus tanggung jawab. Ya Allah, kalau memang jodohnya, maka nikahkanlah. Karena gimana kunci itu, kunci kontrak itu pulang bawa kunci rumahku sendiri beneran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Sehat. Ini bincang santai Mas Ipung ya, jadi nggak usah terlalu kaku, santai aja. Ini Mas Ipung, video yang pernah kita posting itu kan terkait proses bertemunya Mas Ipung sama istri Mbak Azizah. Sempat viral di channel YouTube kita, juga viral, bisa sampai hampir 1 juta penonton Mas Ipung. Itu sangat menyumbang view di channel kami ya. Jadi kita punya inspirasi untuk bisa bertemu Mas Ipung lagi, kemudian wawancara dengan edisi baru di Bincang Santai, karena ini episode kedua Bincang Santai Mas Ipung. Gimana Mas Ipung ceritanya awal sebelum ikut seminar itu Mas Ipung? Posisinya Mas Ipung masih jomblo ya? Iya, masih jomblo. Enggak sekedar jomblo sih, jomblo banget. Jomblo banget. Pada waktu sebelum seminar itu seminggu sebelum seminar sempat ditinggal nikah juga sama calon istri sebelumnya. Sempat menjomblo seminggu. Setelah sebelum itu ada pasangan mau nikah, ternyata dia udah kabur duluan sama orang lain. Itu di umur berapa Mas Ipung? Di umur 26. Itu lagi ganas-ganasnya nyari jodoh. Loh, bersilang berapa waktu itu sama seminar yang diadakan Ustadz Yusuf Mansur? Waktu jomblonya, ditinggal nikahnya. Ditinggal seminggu. Seminggu sebelum acara berarti? Iya, seminggu sebelum acara. Berarti pas galau-galaunya Mas? Lagi galau-galaunya. Kepikiran nggak ketika nanti di Banggung dinikahkan sama Ustadz Yusuf Mansur? Nggak kepikiran. Awalnya sih nggak ada pikiran naik ke panggung juga. Waktu itu kebetulan tahun 2011 sampai 2012 itu saya getol pantengin tweetnya Ustadz Yusuf Mansur, kuliah tweet cool tweet. Zaman tweet. Dulu itu istilahnya cool tweet, kuliah rame-ramenya Twitter. Ya, 1, 2 terus selama setahun ngikutin saran-sarannya beliau, sedekah sebanyak-banyaknya. Sering sekali dulu waktu masih kerja ikut orang, sedekah sering sekali 100% gaji langsung disedekahkan semua. Pol. Oh, itu yang bisa diistilahkan sedekah jor-joran. Sedekah jor-joran. Karena waktu itu masih makan ikut orang tua kan, nggak mikir-mikir amat mau nyisihkan berapa gitu, nggak mikir. Keseringan sedekah jor-joran. Waktu itu gaji masih 2 juta, sedekah 2 juta langsung. Kemudian beberapa sedekah 100%, kok jodoh nggak datang-datang. Jodoh nggak datang-datang. Sempat kepikiran mau protes juga sama Ustadz Yusuf Mansur ini. Tapi kan belum kepikiran mau ada acaranya Yusuf Mansur. Nah itu dia, Allah mengirimkan teman lama yang ada di Malang. Tiba-tiba WA, Pung, besok ada acara pengajian Ustadz Yusuf Mansur di Malang. Terus langsung tak balas via, waktu itu masih belum ada WA. Belum ada WA, masih BBM ya? Iya, lewat BBM. Oke, aku besok hadir, mau komplain sama Ustadz. Ya, oke. Sedekah udah dapat banyak, sedekah jor-joran, tapi nggak dapat jodoh juga sampai sekarang. Temanku sama jawab, wah gendeng kon nih. Terus singkat cerita, besoknya saya langsung ada di acara. Iya. Kebetulan waktu saya ada di lokasi itu duduk di depan sendiri, di golongannya undangan kiai-kiai. Kok bisa ceritanya gimana Mas? Kan nggak semudah itu loh bisa duduk di depan. Apalagi kalau acara seminar-seminar itu kalau di depan itu udah ada undangan khusus. Iya, undangan khusus untuk VIP dan kiai-kiai. Apa ada tips triknya? Ada.
Nah kan begini, di barisan paling depan sendiri kan itu orang-orang Pak Kiai undangan tamu-tamu terhormat itu pada pegang box nasi. bingkisan bingkisan nasi, pada pegang itu semua. Dari jauhan saya cari kok pada pegang itu semua. Nah kepikiran, ya apa caranya aku iso dapat box itu oleh kotak itu. Nah, ada salah satu orang undangan yang pulang duluan. enggak Apa? Kotaknya itu udah dimakan. Oh, iya. Kotak udah dimakan, jajan udah dimakan, dibuang. Lah itu penyok, udah bekas injekan. Iya. Tak ambil, cari tempat, ternyata ada satu kursi yang masih kosong, undangan belum datang. Dengan gaya kiai. Gaya kiai. Ini Ini yang saya bilang teman saya ya, yang paling unik ya Mas Ipung itu karena itu. Dia bisa ngimprovisasi sesuatu yang nggak kepikiran sama orang-orang banyak, termasuk saya. Jadi kalau postur kiai kan nggak kepikiran tuh, tapi Mas Ipung punya kepikiran itu. Coba lanjut lagi Mas Ipung. Bawa kotak sama lembaran-lembaran apa undangan gitu saya taruh di pangkuan gini, tepat di depan sendiri. Iya. Kemudian ada salah satu undangan yang akhirnya datang, pemilik kursi ini. Keringetan aku. Ya Allah. Iya. Tolong sampean kek golekno kursi nang Pak undangan iku mang ndek mburi ae, aku ndek kene ae. Iya. Nah terus alhamdulillah sampai acara dimulai, Ustaz Yusuf Mansur Datang naik ke atas panggung, saya ditakdirkan tetap duduk di situ. barisan paling depan. Berarti nggak disuruh pindah karena sebab apa itu undangannya sudah hadir? Nggak Oh sempat. enggak, sebab enggak ketahuan. Oh nggak ketahuan. Oke. Lanjut Mas Ipung. Pas waktu Ustaz Yusuf Mansur ada di atas panggung, semua audien disuruh nulis. Iya. Yang punya hajat silahkan tulis di atas kertas, kemudian kumpulkan di beliau ke Ustaz. Kertas apa berupa SMS? Aslinya sih kertas. Kertas. Iya. Oh. Kebetulan waktu itu nggak bawa kertas dan bolpen. Oke. Bawanya kotak kosong. Untuk nipu panitia Ya, biar bisa ditebak. Iya. Adanya kotak kosong dan HP. Iya. Terus Mas Ipung? Terus nulis di HP. Iya. Mau komplain sama Ustadz. Katanya kalau sedekah banyak, sedekah jor-joran itu cepet dapat jodohnya. Iya. Tapi sampai sekarang belum dapat jodoh. Gimana ini? Ustadz harus tanggung jawab. Iya. Gitu. Protes lah sama Protes Ustadz lah. ya. Iya, protes. Terus Kalau nggak diprotes, terus gitu. Ada beberapa sekitar 10 jamaah yang maju ke depan mengajukan keluh kesahnya dan hajatnya. Satu persatu dibacakan. Kebetulan yang paling menarik jenengan. bisa jadi begitu. Paling menarik jenengan. Sebelum dibacain kan dibaca dulu sama Ustadz. Iya. Nggak disiarkan, dibaca gini. Ketawa-ketawa dia. Iya. Berani banget ini ya. Berani. Kemudian dipanggil kan Mas Ipung? Iya, dipanggil. Sempat ke panggung terus kembali lagi. Iya, ke panggung. Giliran pertanyaannya Mbak Aziza istrinya Mas Ipung dipanggil juga sekalian Mas Ipung ya. Lalu itu Anwar silahkan naik ke atas. Kemudian apa berdiri di sebelah kirinya Ustadz. Iya. Diumumin ke seluruh jamaah. Ini orang sudah sedekah jor-joran. Tapi belum dapat jodoh. Yang mau sama beliau siapa? Usianya 26 ini. Audien nggak ada yang ngaku, nggak ada yang mau yang angkat tangan. Akhirnya saya turun kembali ke kursi panas tadi. Kursi depan. Iya. Ke kursi panas. Kemudian sekarang giliran jamaah akhwat Perempuan masuk. Istri saya, bukan istri saya, calon istri. Jamaah istri. Iya. belum nikah. Belum. Jamaah istri mengajukan hajatnya. Saya Azizah, umur 24 tahun, ingin menikah, intinya begitu. Iya. Nah, kemudian Azizah ini disuruh naik Ke panggung. Di sebelah kanan Ustadz. Iya. Terus Saiful Anwar ayo naik juga. Ini sorak-sorak yang paling keras gemuruh. ya. Yang paling wow itu ada di situ. Satu panggung tepuk tangan semua. Lah histerisnya buat di situ. Terus yang ada di panggung itu sekitar 10 sampai 15 menit proses antara perkenalan sekaligus memastikan mau tidaknya. Iya.
Ustadz mengatasnamakan saya Iya. melamar Azizah di waktu panggung itu juga. Iya, Nah, momen momen sakral. Iya, momen sakral. Lanjut Mas Ibu. Terus setelah turun dari panggung, kan acaranya malam tuh. Betul. Hari Kamis, ingat sekali, hari Kamis malam Jumat, Iya. acara pas waktu paginya, Jumat pagi, langsung saya lamar ke orang tuanya, Probolinggo. Probolinggo. Itu diantar sama pihak Ustadz Yusuf Mansur? Enggak, sendiri. Oh, sendiri. Iya. Langsung saya minta ke orang tuanya, oke. 2 hari kemudian, saya ngajak keluarga. Iya. Keluarga semua, keluarga saudara ke sana buat ngelamar, memastikan ngelamar secara resmi. Iya. Terus 2 minggu kemudian kita langsung akad nikah. Proses akad nikahnya di Probolinggo? Iya, apa? di masjid sana, di masjid dekat rumah istri. Iya. Waktu itu kan pihak dari keluarga saya sama keluarga mertua itu sama-sama nggak bisa hitung-hitungan Jawa. Iya. Nah, sama-sama nggak bisa hitungan Jawa. Terus pihak mertua menawarkan, mbak menawarmu awakmu duwe tanggale, awakmu siape kapan? Iya. Kene oke tok jare mertua. Oke sih Pak ini. Nah, terus langsung 12 Desember 2012. Pas event Shopee. Oh. 12 ya. 12. Pas waktu itu jadwal kiamat akhirnya worong. Oh iya. Panitia rame-ramenya film Iya, 2012 ya Mas. Panitia rapi dikasih itu kiamat. Bersilang dari apa itu lamaran itu ke pernikahan kan singkat Mas Ipung. Nah, tapi kan ada janji nih dari Ustadz Yusuf Mansur ketika di panggung, Mas Ipung sama istri dapat hadiah berupa umroh. Itu bersilang berapa bulan atau minggu? 2 bulan. 2 bulan. Iya. Setelah akad nikah itu sampai 1 bulan. Mungkin Ustadz lupa bahwa ada janji yang mau ngumrohin kita berdua. Iya. Terus mau konfirmasi, jadi enggak ini Ustadz umrohnya. Gitu. Enggak enak ya. Memastikan. Terus akhirnya wis kudu berani ya, kudu wani ya ngubungi. Akhirnya saya telepon beliau. Akhirnya beneran. Langsung ke beliau Lupa. apa? Langsung ke beliau. Langsung. Berarti dapat nomornya Mas Ibu? Ada. Oh. Langsung ke Ustadz Yusuf Mansur. Tat, ini gimana umrohnya? Kita sudah nikah. Iya, sudah beres semua dan sekarang sudah hamil 1 bulan. Alhamdulillah. Waktu nikah langsung hamil. Langsung. Kan sudah 1 bulan nikah Mas Ipung ya. Iya. Langsung hamil kata Mas Ipung. Lanjut ke apa itu? Memastikan umrohnya itu bagaimana Mas Ipung? Untuk umroh dalam kondisi hamil itu tidak mudah ternyata. Ada waktu proses pengurusan. Iya, kepengurusan terutama di waktu vaksin meningitis. Nah, tidak mudah untuk mengurus. Berarti ada vaksinnya juga Mas Ipung ya? Ada. Waktu itu bukan vaksin corona, cuma vaksin meningitis saja. Iya. Nah, itu nggak mudah ngurus vaksin untuk orang hamil yang mau umroh. Harus begini. Ini kan waktu pengalaman pertama dalam hidup, ngurus ini itu administrasi seribet gini. Sebelumnya nggak pernah ngurus kayak gitu kan. Kita selain hidup di desa juga asing sama urusan imigrasi, urusan travel umroh dan sebagainya, betul. Sangat asing sekali. Bahkan sampai pada waktu berangkat ke Jakarta kan harus naik pesawat. Betul. Besok kita berangkat umroh. Sekarang masih ada di sini kan harus naik pesawat. Betul. Ke Jakarta yang ngejar waktu supaya ada waktu untuk manasik haji itu. Manasik umroh. Oh ya, manasik umroh. Besok pagi berangkat ke Jeddah, malamnya kita manasik. Lah terus pagi masih di sini. Nah, kita mengejar waktu supaya bisa nyampe salah satu rukun umroh itu. Manasik itu kan penting buat edukasi buat belajar umrohnya di sana supaya sah. Salah satunya syarat sahnya itu salah satunya manasik. Baru tahu itu. Jadi pas waktu memastikan ke Ustadz Yusuf Mansur yang katanya tadi lupa, ternyata prosesnya itu sangat
cukup panjang Mas Ipung. Butuh 1 bulan atau 2 bulan untuk menunggu pemberangkatan itu Mas Ipung. Butuh waktu, kalau start proses ke administrasi sih cepat. Nah. Iya, seminggu udah selesai. Kan harus kesana kemari nyocokkan nama, data, akte kelahiran dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya berangkat itu di bulan Februari, 2 bulan setelah pernikahan Mas Ipung. April. Oh, berangkatnya April. Iya. Berarti menunggu 3 bulan atau April awal? Nunggu 2 bulan sih. Februari berarti. Oh, Februari. Iya, Februari. Berangkatnya Februari. Kan waktu di panggung kan dijelaskan. Iya. Kalau nikahnya semakin cepat, berangkat umrohnya sekitar akhir Februari lah. Wah, kan Ustadz bilang begitu. Ya. Ternyata alhamdulillah berangkatnya ya akhir Februari. Seperti yang Ustadz omongkan waktu di panggung. Sesuai berarti Mas Sesuai. Ipung. Walaupun sempat lupa tadi Mas Ipung. Iya. Ya. Tapi alhamdulillah nyampe juga sama istri. Nah, setelah pulang dari umroh itu, Mas Ipung itu menetap di Purwosari atau sempat di Probolinggo Mas Ipung? Di rumah orang tua sendiri. Pertama di rumah orang tua. Jadi apa itu masih bersama orang tua Mas Ipung ya? Bersama orang tua selama 2 tahun. Selama setelah 2 tahun. itu, iya setelah itu. Berarti 2 tahun itu sudah punya anak? 1 tahun udah punya anak. Sudah 1 tahun punya Iya. anak itu. Kan nikah langsung hamil. Iya. 9 bulan setelah nikah itu sudah punya anak. Kemudian setelah apa itu bisa nempatin rumah ini, ceritanya bagaimana Mas Ipung? Lagi-lagi bisa beli rumah. Rumah pertama aku kan rumah tangga dapat 1 bulan. 1 tahun. 1 tahun. Nah, rumah tangga 1 tahun, 2 tahun ikut orang tua. Kemudian nggak enak kayak gini terus, enak misah. Nah, terus akhirnya ngontrak 1 ruangan gini seperti kamar kos, ngontrak ruang tamu, kamar mandi, dapur, terus jadi satu semua. Jadi satu semua. Iya, jadi satu semua. Itu di Purwosari Mas Ipung? Iya, di dekat rumah orang tua. Iya. Mungkin dengan cara seperti ini aku dan istri bisa lebih mandiri dan lebih bisa gimana sih ngatur sebenarnya rumah tangga itu. Iya. Karena kalau kumpul orang tua kan masih ada masih ada nggak enaknya. Sungkan. Mau ngambil keputusan gini sungkan nggak enak. Kalau kita udah pisah sendiri, nah itu lebih cepat melesatnya. Berarti Mas Ipung itu sebelum nyaman seperti sekarang punya beberapa properti ya Mas Ipung ya. Berarti sempat ngerasain ngontrak berarti Mas Ipung ya. Di tempat yang sekecil itu. Iya. Dulu Mas Ipung masih kerjanya apa Mas Ipung? Dulu apa sudah bisnis? Udah distributor pulsa dulu. Distributor pulsa. Lebih tepatnya sih agen ya? Agen yang nyuplai pulsa ke counter-counter di sekitar rumah saya. Oh, berarti masih belum punya pandangan seperti toko sebelah berarti Mas Ipung ya? Belum. Dulu itu cuma satu sumber penghasilan dari agen pulsa. Ada cerita yang menarik waktu itu. Iya. Nah ini teman-teman yang saya tunggu dari Mas Ipung itu cerita menariknya, karena ada unsur keajaiban yang menjadi inspirasi kita. Mungkin bisa dilanjut Mas Ipung. Dari awal menikah kan sudah punya cita-cita ingin punya rumah sendiri. Iya. Punya tabungan dari awal nikah sampai 2 tahun, 2 tahun akhirnya ngontrak sendiri selama sekitar 9 bulan. Itu ada tabungan. Jadi nikah dapat 2 tahun 9 bulan itu punya tabungan 60 juta. Waktu itu harga rumah masih 300 juta. Nah, punya uang 60 juta. Sedangkan kita kan takut kalau punya utang sampai ke KPR, utang ke bank kan nggak berani. Iya. Istilahnya Mas Ipung menjauhi riba ya. Iya. Nggak bahas ribanya, memang kurang berani kalau utang. Ya, kurang berani. Bukan berarti Mas Ipung itu punya prinsip untuk menjauhi riba, bukan ya? Jauh dari itu masih belum kepikiran itu masih. Sampai punya uang 60 juta mau dipakai buat beli rumah model gimana ini. Yeah. Bahkan rumah tipe 36 di perumahan pun masih harganya sekitar 250 sampai 300 juta. Masih jauh seperti itu. Iya, betul Mas Ipung. Saya ingat pesan dari Ustaz Yusuf Mansur lagi, gunakan otak kananmu ini.
kalau punya harus berani mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih gede. Betul. Nah, rundingan sama istri. Gimana ini, ada uang 60 juta buat beli rumah nggak ada, bahkan buat beli tanah pun nggak cukup, masih kurang 60 itu. Iya. Harus gampang. Terus dulu waktu itu saya sempat diajak teman untuk pergi ke ziarah ke Wali Limo, gratis. Saya sendirian. Saya tawaran ke ibu, Mak, aku ditawari nang Wali Limo sama nasi budal. Kemudian ibu jawab, enggak wis, umroh ae. Nah, sejentil umroh. Nah, ibuku itu sangat hampir tidak pernah minta-minta ke anaknya. Iya, betul. Waktu itu ada omongan minta umroh, lah mumpung jaluk, oke ya. Langsung di rundingan sama istri. Ono duit swita, ada uang 60. Piye di umroh noma ini. Terus istri oke. Terus aku ngomong lagi, kalau berangkat sendirian nggak adil dari pihak kutok. Iya. Dari pihak mertua juga, bapak mertua. Akhirnya 2 orang berangkat semua. Ibuku sama mertua laki-laki, bapak mertua. Berarti mertua yang perempuan masih ada, Mas Ibu? Masih ada. Masih ada. Waktu itu lagi sakit. Oh, lagi sakit. Ya, jadi diwakilkan sama mertua laki-laki. Iya, bapak mertua. Ada cerita lucu waktu perjalanan berangkat umrohnya. Iya, perjalanan berangkat umroh emak. Iya. Terus waktu itu ngantar emak ke Masjid Sabilillah Malang. Waktu itu keberangkatannya dari sana. Iya. Jamaah umroh sudah naik bis semua, mulai berangkat keluar masjid. Saya lihat semua jamaah di dalam bis itu pakai jaket. Iya, iya. Pakai jaket. Aku eling, ya Allah, ndek jero pesawat ambek bis adem rek. AC. Nah, terus emakku mek gawe seragam umroh tok. Nah, terus kepikiran, jaket seragam kerja iki langsung tak lepas, naik ke bis. Saya ke sana, Mak. Iya. Mak iki gayen dek kapal adem. Dulu nggak ada bahasa pesawat, ono kapal. Dek kapal adem, dek bis adem, soalnya kipasnya adem. Iya. Bis ki sampean gawe. Lah kon nyelesi ambek apa le? Wis ono gampang, sing ki sampean gawe. Singkat cerita, bis sudah berangkat. Aku pun balik ke Purwosari. Balik ke Purwosari Pasuruan pakai kaos dalaman tok. Iya, kaos oblong. Iya. Nah, naik motor pakai kaos oblong. Terus pulang, mau buka pintu kontrakan rumah. Kayak gini. Allahu Akbar, kuncinya ada jaket di bawah mak. Katut mau berangkat umrohnya. Iya, ada di saku sini. Terus bagaimana, Mas Ipung? Terus telepon ke bapak mertua. Pak, tolong lihatin di jaketnya emak ada kunci pintu kontrakan enggak? Oh, anak le, gini, disusukin ya Allah. Terus akhirnya, udah kasihkan ke emak, Pak, HP-nya. Mak, aku gini, Mak. Aku nggak nang Surabaya, aku nggak nang Juanda, njuk kunci kontrakan. Sampeyan dongakno ae, menilai wis ono ndek Mekah sampeyan dongakno kunci kontrakan iku pulang bawa kunci rumahku sendiri beneran. Iya. Nah, Masya Allah. Iya le, iya tak dongakno le. Besoknya dari sini kan langsung ke Jeddah langsung ke Mekah. Iya. Nah, langsung kelakuan waktu itu. Langsung umroh. Gantungan kunci kontrakan ini sama emak ditempelin di Ka'bah. Masya Allah. Ditempelin di Ka'bah dong, ya Allah, jenengan sukani anak kula griya. Berikanlah kemudahan anak saya untuk mendapatkan rumah. Pada akhirnya bersilang dari doa di Mekah itu, setelah kelakuan prosesi umroh selesai, ada di hotel, ibu telepon, le wis tak dongakno ya mak, alhamdulillah mak. Selang 1 jam. 1 jam setelah emak telepon. 1 jam setelah emak telepon, ada guru bisnis saya. Boleh disebutkan, Mas Bobby. Mas Bobby F1. Iya. Ownernya F1 Seluler. Mas Bobby telepon. Aku punya tanah di Mukibat. Bangun rumah. Cicil semampumu. Masya Allah. Langsung dikasih keajaiban lewat. Dikasih kontan.
1 jam ya? Tapi ditawarin tanah aja. Masih tawaran tanah. Oh. Terus Mas Ipung lanjut. Iya, ketawa dah. Ceritanya seru Mas. Saya ketawa. Lo sampean ngene aku tapi ya makasih. Sampean kayak tanah kate turun di tanah. Kau pengen bangun. Iya. Iya wes tak bangun no. Sampai mari bayar sak mampumu. Oke. Masya Allah. Hari itu Kaji Bobi telepon, besoknya langsung datang batu bahan baku, bahan buat fondasi. Iya. Besoknya langsung fondasi. Yang ini Mas Ipung ya? Bukan ini, yang sebelahnya. Yang sebelahnya. Oh iya. Ini beda lagi ceritanya. Iya. Terus 3 bulan dari fondasi itu waktu kontrakan habis, rumah ini sudah bisa ditempati. Masya Allah. Bersilang berarti berapa? 3 bulan. 3 bulan. Proses membangun rumah mulai fondasi sampai bisa ditempati prosesnya 3 bulan. Masya Allah, ini cerita yang sangat menarik sekali. Berawal dari kunci ketinggalan di jaket Mas Ipung ya. Mulai sampai uang 60.000. Uang 60 juta. 60 juta, uang 60 juta yang pada awalnya ingin dibelikan tanah atau rumah tapi nggak cukup. Kemudian ada inisiatif untuk bisa umrohkan mertua dan ibu. Dan pada akhirnya kisah ya, cerita di balik kunci menghasilkan kejutan bagi keluarga Mas Ipung, yaitu berupa rumah lewat Mas Bobi ya, kemudian dari lewat Mas Bobi. Ada lagi cerita selain itu Mas Ipung? Setelah bertahun-tahun mengalami cerita rumah tangga, ada keajaban apa lagi setelah merasakan nikmatnya sedekah, nikmatnya dinikahkan sama Ustadz Yusuf Mansur? Ada cerita menarik lagi nggak selain itu? Untuk yang itu tadi, hikmah yang bisa kita ambil dari proses mendapatkan rumah ini tadi, lagi-lagi berani melompat lebih jauh untuk mendapatkan apa yang kita hajatkan. Sebenarnya saya ingin punya hajat. Saya punya hajat memiliki rumah. Memiliki rumah dulu waktu minta rumah itu enggak sekedar minta rumah. Ya Allah, berikan saya rumah biarpun bagus, yang penting rumahnya sendiri. Amin. Meskipun mewah, yang penting rumah sendiri. Amin. Jadi enggak doa yang biasa, rugi. Sekaligus masih minta yang sebanyak-banyaknya. Walaupun turun ya masih satu tingkat masih ya. Bisa lanjutkan Mas Ipung hikmahnya. Kita bisa memanfaatkan otak kanan seperti tadi, punya uang 60 juta. Kalau kebanyakan orang kan buat DP, KPR buat rumah. Nah, kalau saya sebaliknya, buat ngumrohin emak ambek morotua lanang. Ada dua keuntungan dari keberanian melakukan lompatan itu. Yang pertama, 2 orang tua, ibu dan mertua sama-sama sudah berangkat umroh. Nah, yang kedua dapat rumah. Hikmah dibalik lompatan tadi Mas Ipung ya. Masya Allah sekali. Bisa ambil hikmah dari ceritanya Mas Ipung ini yang kemungkinan gak terfikirkan kebanyakan orang. Bisa jadi itu memang keyakinannya Mas Ipung itu sangat tinggi sekali ya. Bahwa apapun yang dilakukan itu yang berdasarkan kebaikan, apalagi terkait nyenengin orang tua ya Mas Ipung ya, pada akhirnya bisa mendapatkan hikmah yang tidak dibayangkan sama sekali ya Mas Ipung ya. Mungkin ada cerita yang lain Mas Ipung terkait bisnis mungkin Mas Ipung. Apa setelah menikah itu langsung membangun bisnis atau memang masih melakukan aktivitas sebagai distributor pulsa itu Mas Ipung? Tercetus toko sebelah itu berapa tahun setelah menikah? 5 tahun setelah menikah. Oh, perjalanan 5 tahun. Ya. Perjalanan 5 tahun baru bisa buka toko ini. Saya sudah terbiasa untuk melakukan jual beli berdagang mulai kelas 3 SD. Iya. Kelas 3 SD jualan sendiri, bukan bantu orang tua. Belajar jualan sendiri, sudah terbiasa menerima penolakan dari orang lain. Dan sudah diakumulasi, akhirnya sekarang jadi tebal muka ini keisinan gitu. Sudah kebal dengan penolakan. Oh, berarti berawal dari cerita itu Mas Ipung sekarang itu berani ambil resiko atau
menyampingkan kemaluan ya. Menyampingkan rasa malu lah. Ya. Karena aku sudah punya 2 prinsip dalam bisnis. 2 prinsip. Yang pertama Mas Ipung. Satu prinsip. Satu prinsip. Oh, 1 prinsip. Iya. Apa prinsipnya Mas Ipung? Dalam bisnis kan sering kita mendapatkan was-was dalam mengambil keputusan. Misalnya, khawatir. Ada produk ini, iya. Ambil nggak nih? Kalau kebanyakan orang kan kalau ragu kan nggak diambil. Iya betul. Kalau aku semakin ragu semakin tak ambil. Karena apa? Berarti Mas Ipung ambil langkah resiko berarti? Saya atau punya pemikiran atau pemandangan yang lain terkait itu Mas Ipung? Saya lebih memilih untuk mengambil keputusan yang was-was tadi. Kalau semakin ragu semakin saya ambil. Karena apa? Kalau saya ambil ada 2 kemungkinan. Kalau nggak gagal ya berhasil. Iya. Kalau misalnya ragu nggak saya ambil ada 1 kemungkinan yaitu gagal. Nah, kalau saya ambil kan kalau nggak berhasil ya gagal. Meskipun saya gagal, saya punya pelajaran dari itu. Ambil hikmah dari itu. Ambil hikmah dari kegagalan itu. Besok, lusa atau kapan waktu lagi, suatu saat pasti akan saya menghadapi masalah seperti tadi. Iya. Karena saya sudah memegang kunci jawaban dari masalah itu. Oh, dulu sudah mengalami kegagalan seperti ini. Kalau didalingin ngalih nggak sampai kejeglong di lubang yang sama. Tapi kebanyakan orang masih punya ketika sudah was-was, mereka nggak ambil resiko itu karena anggapannya pasti gagal ini. Kalau Mas Ipung gimana Mas? Kan sesuai mindsetnya. Oh, sesuai mindsetnya. Iya. Berarti mindsetnya Mas Ipung seperti apa? Pasti berhasil, pasti bisa. Berarti lebih ke yakin Mas Ipung, walaupun itu beresiko Mas Ipung. Iya, misalnya ada lubang segini. Iya. Oh, kalau aku melangkah, pasti terjerumus ke lubang ini. Iya. Bagaimananya nggak terjerumus? Ya melompat. Berarti ambil solusi lain. Iya, ambil solusi lain. Kalau nggak mikir gini melompat. Menarik. Selalu ada solusi di setiap permasalahan. Nah, seperti itu. Nah itu kan ini tanya soal terkait dengan ekonomi keluarganya Mas Ipung 5 tahun kemudian membangun toko sebelah. Nah itu Mbak Aziza aktivitasnya saat itu kerja atau fokus di rumah tangga Mas Ipung? Waktu ada di kontrakan itu fokus rumah tangga. Rumah tangga. Iya, ngurus anak. Sempat di pertengahan tahun waktu ngontrak sempat jatuh juga. Sempat Sempat ditipu sama rekan kerja. Modal waktu itu habis bahkan sampai minus. Itu Mas Ipung apa Mbak Aziza? Apa Saya. berdampak? Di bisnisku. Iya. Waktu jatuh akhirnya minus banyak. Itu apa Mas? Terkait investasi atau bukan apa? Dari pulsa. Oh, pulsa. Ya, yang pulsa. Ada orang minta pulsa sampai tagihannya banyak akhirnya dia kabur. Oh. Dan yang dibawa kabur modalnya masih. Iya. Terus kemudian Mas waktu jatuh kemudian sampai makan bahkan makan beras sampai utang ke tetangga buat lauk telur dikocok sama tepung terigu dikasih garam yang sedikit banyak yang lebih banyak kan asin bisa dipakai mulai pagi siang sampai malam. Satu telur dikasih tepung terigu itu bukan datar terigu datar terigu sampai telur sampai segini bisa buat sehari. Nah itu bahkan beras sampai ngutang sama toko depan kontrakan, nggak ada uang buat beli waktu itu. Itu belum buka toko ya? Belum. Masih dikontrakan masih dikontrakan. Nah waktu ada di titik 0 minus banyak, waktu itu kan rutin ngaji di pondok, di tempat pondok salah satu guru saya. Beliau menjelaskan tugasnya wong lanang gitu loh. Tugas suami itu ada 3. Yang pertama menyediakan rumah yang mewah untuk anaknya, bukan yang baik, bukan sekedar rumah ya. Iya. Menyediakan rumah yang mewah untuk anaknya, anak untuk keluarganya, menyediakan makanan yang lezat untuk keluarganya, dan menyediakan kendaraan yang mewah untuk keluarganya. Iya. Nah, itu kan hanya kesunatan kita sebagai seorang suami ada 3 itu. Iya. Nah,
Nah, di saat itu Mas Ipung masih belum di titik itu Mas Ipung. Ada di titik nol. Masih di titik nol. Iya, Kemudian bisa akselerasi ke sana. Ceritanya bagaimana itu Mas Ipung? Ini menarik untuk kan waktu kita itu, simak. Mas masuk kan harus banyak sedekah juga. Ya? Betul. Sedangkan berarti apa tuh kembali lagi ke nikmatnya sedekah berarti iya. Disuruh banyak sedekah padahal waktu itu masih minus banyak. Iya. Buat makan aja nggak ada, bagaimana buat sedekah. Pada akhirnya Mas Ipung ya waktu itu menyempatkan diri begini, sebagai kepala rumah tangga di keluarga saya terkecambuk mendengar yang diomongkan guru saya, yang guru ngaji tadi, tugas laki-laki itu. Dari situ langsung yang rasanya kayak nginjak pedal gas sekenceng-kencengnya. Iya. Buat aku nggak boleh, aku harus bertanggung jawab buat anak istri. Iya. Kayak iso anak bojoku kayak gini terus. Iya, benar. Nah, makan seadanya, minum seadanya. Anakku kepengin jajan. Pak, aku kepengin jajan. Oh, sik, tak pekno sego, tak dulang sampai wareg. Ya pokoknya kepengin jajan, mboten wareg. Tapi hati rasanya diiris-iris, anak kepengin jajan mek dikei sego ambek iwak endog. Karena sedih Mas ya kondisi. Nah, mulai dari situ langsung nginjak pedal gas sekenceng-kencengnya, mau sedekah banyak tapi uang nggak ada. Akhirnya saya pakai alternatif jalan lain, bagaimana saya mengundang keridhaannya Allah untuk mendatangkan rezeki itu. Seperti kalau misalnya ada kegiatan keagamaan kayak majelis-majelis, nolong-nolong notoi sandal, mulai dari itu. Terus ada uang sedikit, ada keuntungan sedikit. Ada uang 100.000 yang 20.000 disedekahkan. Besok ada uang lagi, ada keuntungan dari ini 200.000 langsung 50.000. Terus satu lagi, waktu ngontrak saya ingin sekali bisa membayar zakat mal. Iya. Salah satu percepatan yang bisa dilakukan melesatnya bisnis itu zakat mal. Tapi Mas Ipung kan masih belum bisnis ya? Sudah bisnis kan tadi pulsa tadi. Oh, bisnis pulsa itu Mas ya? Kan batas syarat orang batas nisab ya. Iya. Nisab kan sekitar 80 sampai 90 juta baru ada syarat untuk mengeluarkan zakat mal. Sedangkan waktu itu kondisi masih minus di bawah nol. Di bawah nol. Jauh di bawah nol. Tidak ada kewajiban untuk zakat mal gitu. Iya. Tapi Mas Ipung bagaimana? Kekeh ya apa aku kudu bayar zakat mal. Nah, selang waktu karena niatku tadi ingin bayar zakat mal, alhamdulillah Allah memberikan kemudahan dari minus tadi ke nol. Dari minus lagi ke nol. Dari minus ke nol. Iya. Minus berapa itu Mas Ipung? Banyak. Minus banyak juta. Banyak juta. Ke nol. Kemudian Mas Ipung? Pas waktu menjelang bulan Ramadan ada keuntungan 2 juta. 2 juta kan masih jauh dari shop. Iya, jauh banget. Ya tak 2 juta itu tak niatkan zakat mal. Oh, diniatkan langsung. Diniatkan zakat mal. 2,5% dari 2 juta. Berarti kan 50.000. Iya. Nah, 50.000 itu tak zakatkan ke tetangga kontrakan yang beliau juga ngontrak juga. Iya. Bu, iki zakat mal daganganku. Iya. Dongakno tahun ngarep iso bayar zakat mal luwih akeh maneh cek iso luwih akeh. Cek luwih rata maneh. Oh iya Le. Itu inisiatifnya Mas Ipung atas pertimbangan istri atau bagaimana? Biasanya gini Mas Ipung ya. Sahabat-sahabat Ismedia juga berpikir seperti ini. Ketika kondisi minus dalam keluarga kita, pasti istri itu selalu ngempet loh masalah pengeluaran. Tapi Mas Ipung memperhitungkan yang mungkin jauh dari pemikiran banyak umumnya lah gitu. Gimana Mas Ipung? Waktu itu sempat ngempet pengeluaran. Apa-apa kalau beli ini dicatat, beli ini dicatat. Dulu sering dengerin motivator daripada kita harus hemat, catat semua pengeluaran. Iya. Itu. Terus coba catat pengeluaran. Lah semakin kesini semakin dicatat semakin seret rezeki. Semakin seret rezeki. Soalnya perhitungan. Iya. Terus ada celotehan dari salah satu guru saya, kan semakin perhitungan sama
Iya. istrimu. Allah semakin berhitungan sama kamu. Coba di-loss. Jelas. Jadi nggak ada Nggak ada apa, catatan. perhitungan, nggak ada catatan lagi. Akhirnya catatan di gua. Lah mulai dari itu start itu langsung pemasukan guanya. Makin banyak. Ada bakso lewat, pingin bakso, Monggo. tuku. Alhamdulillah. Kepingin tuku sandal sing anyar, tuku. Itu. Berarti apa itu lancarnya rezeki dari prosesnya tadi pengen zakat mal Mas? Iya, pengen zakat mal. Kembali lagi ke bab zakat mal tadi. Tahun pertama saya bayar zakat mal 50.000. Tahun depan masih belum bisa masih belum mencapai batas nisab. Iya. Masih waktu itu dari tahun pertama 50.000, tahun kedua sudah 2,5 juta. Dan tahun ketiganya itu sudah di atas nisab. Jadi percepatan itu ada Mas Ipung ya? Ada, semua Berawal dari niat yang Iya. awal tadi. semua lini dihajar. Iya, mulai sedekah terus ke sepasang bidadari istri Iya. dan ibu. Ibu. Terus sedekah ke anak yatim juga, terus ikut majelis, Andil di majelis. ya, terus sholat 7 waktu, 7 waktu. sholat fardu tepat waktu di masjid, ditambah tahajud dan duha. Duhanya itu nggak sekedar duha, biarkan 12 rakaat yang penting istiqomah. Nah, kalau sholat tahajudnya meskipun 8 rakaat yang penting istiqomah. Gitu. Kita ambil yang paling atas. Diambil yang paling atas biar nggak sama seperti yang lain gitu. Biasanya kan dua rakaat aja yang penting istiqomah. Umumnya Mas ya, umumnya umum. begitu. Kalau ingin mendapatkannya lebih, biarkan 12 rakaat yang penting istiqomah. Masya Allah. Nah, ini mungkin tadi kan saya menyinggung persoalan apa itu cerita kehidupannya Mas Ipung setelah menikah Mas Ipung ya. Ini ada motivasi lah untuk sahabat Isi Media TV bagi yang jomblo maupun yang baru menikah Mas Ipung dalam apa itu menjalani kehidupan rumah tangga. Lika-liku lah Mas Ipung. Iya. Jadi teman-teman ya diingat ya, Mas Ipung, nyamannya Mas Ipung sekarang itu banyak cerita sebelum-sebelumnya. Jangan lihat hari ini, tapi dengarkan ceritanya sebelumnya. Banyak lika-likunya juga. Coba Mas Ipung. Untuk yang masih jomblo, Masih jomblo. biasa kan memberanikan diri untuk Memantaskan diri untuk mendapatkan jodoh yang kalian mau. Oke. Berarti memantaskan itu dari segi keilmuan, mulai dari keilmuan, kualitas ibadah, terus memperlakukan seorang wanita. Bukan berarti pacaran ya. Iya. Memperlakukan seorang wanita itu kepada ibu, kepada saudara perempuannya. Nah, dengan cara seperti itu dapat mengundang kebesarannya Allah. Oh, arek iki wis pantes nang wong wedok anjene wis gati. Wis gati. Loh, ini Mas Ipung tadi apa itu tidak menyebutkan persoalan ekonomi loh terkait jodoh. Apakah memantaskan diri itu termasuk ekonomi kita sudah tinggi Mas Ipung? Atau cukup atau kaya atau sultan Mas Ipung? Bagaimana menurut Mas Ipung? Kalau bisnis masalah kaya kan sudah relatif. Yang penting mampu bertanggung jawab. Ya, intinya seperti itu. Ada banyak orang yang sudah sukses di muda sebelum nikah, ketika nikah enggak mampu bertanggung jawab pada istrinya, akhirnya amburadul dan pisah. Betul. Intinya itu harus bisa bertanggung jawab kepada pasangannya. Istri pasangan. Jadi enggak soal apa itu ekonomi Mas Ipung ya? Iya. Untuk bab doa biasanya orang pada umumnya kan jomblo-jomblo pada umumnya doanya begini. Ya Allah, berikanlah aku jodoh yang bisa aku ajak hidup susah. Iya, ada. Yang mau apa menerima aku apa adanya. Iya. Aku mau lanang genteng itu. Anak yang bisa melarat. Iya. Terus aku doanya begini, mulai dari SMA sampai nikah, hampir setiap sholat saya kirimkan jodoh, Fatihah untuk jodohku. Bahkan belum tahu siapa dia kan. Berarti tawasul ke jodoh gitu. Begini, khususon jodohku ya Allah, jenengan sampean jodohku ndek kono. Iya. Sampean jodohku ndek kono dari godaan kemaksiatan, dari pergaulan bebas. Iya. Sama jaga.
Al-Fatihah. Berarti Setiap hari. tanpa menyebutkan nama kan nggak tahu Iya, jodoh. nggak tahu. Ada lagi Mas Ipung. Terus 2 tahun sebelum ketemu jodoh sama Aziza ini, saya sudah beli cincin nikah, beli seperangkat alat sholat, beli Al-Quran, beli make up, skincare. Oh, dulu masih belum ada skincare. Motivasinya apa itu Mas Ipung? Kan belum nikah, belum ketemu jodohnya. Ini aneh loh Mas Ipung. Menurut teman-teman ini pasti aneh. Tapi menurut Mas Ipung itu apa Mas Ipung? Sebagai media doa atau apa Mas Ipung? Sebagai media doa. Oh, sebagai Karena media kalau doa. punya seperangkat alat sholat sama mas kawin tadi ya. Lengkap nggak? Lengkap nggak Mas? Lengkap dong. Sama imam-imamnya, sama masjid-masjid. Belum. Tapi itu disimpan di lemari di kamar, nggak berani dikeluarkan. Oh iya. Malu sama orang tua. Lanjut Mas Ipung. Iya, sama cincin seperangkat alat sholat sama pakaian hampir setiap malam pas tahajud ditaruh di atas sajadah doa. Ya Allah, cincinnya sudah ada, seperangkat sholatnya sudah ada, terus pakaian sudah ada. Tinggal engkau yang kirimkan jodohnya. Jangan lama-lama ya Allah. Amin. Itu doanya di saat galau-galaunya Mas Ipung ditinggal nikah mantannya Mas Ipung. Dan alhamdulillah nggak jadi sama itu, jadinya sama wanita yang Masya Allah dipertemukan di panggung ya Mas Ipung, dan dinikahkan oleh Ustadz Yusuf Mansur dan dikasih gratis umroh. Masya Allah sekali Mas Ipung. Ini cerita yang sangat menginspirasi bagi kita kaum muda ya, atau pasangan muda terkait proses kehidupan Mas Ipung. Ada lagi Mas Ipung cerita yang menarik untuk bisa diceritakan. Nah, sampai kan sekarang ini Mas Ipung, toko sebelah sudah jalan. Kemudian Mas Ipung menambah properti di dekat rumahnya Mas Ipung untuk menjadi showroom ya, showroomnya tas atau fashion di usaha Mas Ipung yang baru yaitu JP ya Mas Ipung. Iya. Itu dikondisikan sama istrinya Mas Mbak Aziza. JP itu berawal dari apa Mas Ipung? Kepikiran dari apa Mas Ipung? JP itu berawal dari sini. Istri kan orangnya nggak begitu suka minta uang lebih untuk belanja barang-barang yang diinginkan. Betul. Dulu sering istri pengen beli tas yang ia suka, tapi nggak mau minta uang ke saya. Terus ngumpulin teman-temannya. Ayo aku kata tuku tas iki, sing kepingin nitip pisan, ayo yang mau nitip. Arisan tas gitu. Bukan arisan. Yang pengen beli tas kayak gini, ayo ikut nitip juga. Harganya misalnya harganya 100.000, ya bilangnya ke teman-teman itu 100.000. Kan kalau sudah terkumpul. Berarti nggak ambil untung Mas ya? Akhirnya dapat potongan kan. Oh, dapat potongannya. Kan akhirnya sebagai reseller. Oh, gitu. Kalau sudah terkumpul 10 orderan atau nominal tertentu, sekiranya bisa membeli barang ini gratis, jadi stop. Betul, gitu. Di stop. Nah, beli 10 kan berarti gratis 1. Yang 10 diberikan ke teman-temannya, yang 1 buat dia sendiri. Masya Allah. Nah, begitu terus dia latih, akhirnya orderan semakin banyak. Sampai terakhir itu kemarin datang berapa ribu Mas Ipung? Tas itu Mas Ipung? 2.500. 2.500 tas, dan itu sudah terjual semua teman-teman. Dikondisikan oleh tim-timnya dari JP. JP itu kepanjangannya dari apa Mas Ipung? Juragan Palu Gada. Juragan Palu Gada. Ini ada cerita sedikit juga dari saya sebelum JP itu sepesat ini. Dulu Mas Ipung itu pernah order ke saya. Saya kan desainer ya. Beliau ini order logo JP. Nah, itu nggak tanya soal nominal harga, dan itu di saat bulan puasa. Nah, beliau order, kemudian selesai konsep desainnya, Mas Ipung tanya ke saya, harganya berapa? Kan itu momennya pas waktu malam 21 Ramadan nggak salah. Ini coba saya sentil. Beliau kan ahlinya sedekah nih, cor-coran sedekahnya. Saya pancing nih dengan nominal yang sangat besar. Akhirnya beliau kaget, kok kaget gitu. Ini beneran apa tidak mungkin ya. Saya kan biasa bercanda. Dan pada akhirnya beliau itu meyakini nilai yang saya sebutkan, bisa jadi nilai sedekahnya beliau ke saya lewat sebuah jasa desain yang pada itu dikeluarkan pas waktu malam 21 Ramadan Mas Ipung ya. Dengan nominal sekian, dan akhirnya bisa dihitung omsetnya per bulan berapa Mas Ipung?
tanpa disebutkan nominal nggak apa-apa wis. Ya rahasia ya. Hitung aja teman-teman sahabat Isi Media TV, kalau sudah nominalnya 2.500 picis Mas Ipung ya. Itu per hari atau per minggu sudah habis, jadi bisa dihitung sendiri ya teman-teman. Di sini kita nggak mau menyantumkan nominal terkait omset, biar Mas Ipung sendiri yang tahu. Takutnya yang lain yang pengen belajar ke sini semua nanti full rumahnya. Ada cerita lagi Mas Ipung terkait perjalanan hidupnya Mas Ipung. Ini kan istilahnya dari yang tadinya sedih Mas Ipung sempat ngontrak, kemudian berubah kehidupannya sampai senyaman sekarang. Ada pesan yang bisa disampaikan nggak Mas Ipung? Prinsip dalam bisnis itu enggak untuk bab sedekahnya. Kita selalu membiasakan untuk sedekah di depan. Maksudnya sedekah di depan? Sedekah di depan itu sedekah bukan ngambil dari sisa-sisa hasil kebutuhannya dipakai sehari-hari. Kita hari ini bulan ini mendapatkan keuntungan sekian juta, misalkan 1 juta, langsung 200.000 kita tembak di depan, langsung ditembak. Bukan berarti di progres lah Mas Ipung ya, diplanningkan paling utama itu sedekah gitu Mas Ipung. Ya. Baru ke kebutuhan yang lain. Ya. 1 bulan kita ambil kan ketemu nih profit. Net profit sekian, misalnya 1 juta, langsung 200.000 buat sedekah. Yang lainnya buat bayar anak sekolah, bayar listrik, bayar kebutuhan sehari-hari, buat belanja bulanan dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau sedekah kita ambil sisa-sisa dari kebutuhan sehari-hari, maka saya meyakini Allah akan memberikan nikmat, memberikan balasannya sisa-sisa juga. Memberikan balasan betul. Iya, bisa menjadi datangnya itu lebih akhir daripada yang kita butuhkan. Karena dari sisa-sisa yang diberikan, bukan diagendakan di awal Mas Ipung ya. Kebanyakan orang kan kebutuhan sih buat ini sisa 10.000 buat sedekah. Nah, pantesan dikasihnya, dibalasnya sama Allah itu di akhir-akhir Mas Ipung. Padahal doanya mintanya cepet gitu. Mungkin kita teman-teman jadi beda dari Mas Ipung yang punya pemikiran seperti itu. Ada lagi Mas Ipung? Saran buat sahabat-sahabat terkait saran itu sudah tadi. Sudah itu aja. Iya. Ada lagi Mas Ipung? Sudah. Ini pengen ngorek semuanya sebenarnya. Tapi karena keterbatasan waktu ya teman-teman, dan semoga bisa ada perbincangan yang lain Mas Ipung, walaupun Mas Ipung ini jadwalnya padat. Selain bisnis juga ngisi ya Mas Ipung, ngisi galon atau ngisi yang lain. Tapi alhamdulillah perbincangan kali ini edisinya bincang santai Mas Ipung, tanpa ada persiapan. Jadi apapun yang ada di pikiran saya coba untuk tanyakan, dan di momen ini saya mencoba untuk menjawab teman-teman netizen ya di luar sana terkait komentarnya di video saya terkait pernikahannya beliau yang dinikahkan oleh Ustadz Yusuf Mansur. Nah, sebelum ditutup Mas Ipung, ada yang mau saya singgung ini Mas Ipung. Yeah. Di video yang pernah saya upload terkait pernikahannya Mas Ipung yang dinikahkan langsung oleh Ustadz Yusuf Mansur ya, dipertemukan di panggung, itu viral banget Mas Ipung. Sampai ada yang nyomot juga, karena juga awalnya juga saya nyomot dari Antv, itu dicomot lagi sampai viral di TikTok, viral di Instagram, itu terkait videonya Mas Ipung. Tapi di video itu banyak sekali komentar-komentar negatif, ada juga yang positif terkait Ustadz Yusuf Mansur. Menurut Mas Ipung dengan masalah yang dihadapi Ustadz Yusuf Mansur itu bagaimana Mas Ipung? Menurut saya, terlepas dari peran beliau yang banyak membantu dalam kehidupan saya, beliau orang baik. Menurut saya beliau tidak bersalah. Dengan bukti beliau sekarang ada di rumah. Iya. Masih nyaman lah kehidupannya. Iya, ada di rumah. Terus masalah investor dan orang-orang yang berkomentar negatif tadi, yang merasa ditipu lah Mas Ipung. Yang merasa bukan hanya yang merasa ditipu, orang-orang yang nggak tahu apa-apa juga ikut berkomentar, ambil suara di media sosial. Sebenarnya setiap bisnis itu kan ada resiko. Ada untung dan ada rugi. Begitupun juga di
investasi. Di tempat investasi itu ada bagi untung dan bagi rugi. Kebanyakan yang ikut investasi di tempat beliau ini adalah orang-orang yang bisa dikatakan orang awam, yang maunya hanya bagi untung saja. Betul. Bagi ruginya tidak diperhitungkan jauh hari sebelum memutuskan untuk berinvestasi di tempat tersebut. Dan akhirnya beberapa orang yang merasa dirugikan karena tidak mendapatkan hasil dari investasi itu, maka memberikan komentar negatif di media sosial, merasa ditipu dan sebagainya, yang berakibat akan menyulut suasana, emosi orang-orang yang tidak tahu apa-apa akhirnya ikut bergejolak di sana. Harapannya bisa menjatuhkan Ustadz Yusuf Mansur ya. Iya. Padahal sebagian besar juga para investor yang paham tentang bisnis, mereka sebelum menanamkan modalnya di bisnisnya beliau, mereka sudah siap, sudah siap rugi dari uang yang ditanamkan itu. Istilahnya bahasa kerennya itu pakai dana dingin, Mas. Dana dingin. Nah. Jadi ketika diinvestasikan, entah itu untung atau rugi, itu tidak terlalu panjang memikirkan. Iya. Kalau kita mau investasi, itu sebaiknya kita gunakan uang yang benar-benar diam. Nah, Iya. Diam itu uang nganggur siap, itu boleh kalau uang hasil dari pesangon kerja atau uang modal dari dagang itu jangan buat investasi. Iya, resiko terlalu besar karena itu karena sebelum kita belajar investasi sebaiknya kita harus memahami banyak-banyakin ilmu untuk berinvestasi. Karena apa? Karena investasi kan keuntungannya tidak segede bisnis yang diputar setiap hari yang seperti kita lakukan. Keuntungannya hanya sekitar 0, berapa persen dari modal yang kita tanamkan. Dan juga tidak pasti ya. Tidak pasti. Iya. Ya, itu untuk teman-teman untuk menurut saya pribadi, beliau itu orangnya baik. Orang baik. Iya, orang soleh. Dibuktikan bahwa beliau banyak merubah jamaah-jamaah mulai dari nol sampai kehidupannya membaik. Salah satunya saya juga. Dan beliau berhasil mencetak penghafal-penghafal Quran, terus masjid-masjid, terus membangun rumah tahfiz dan kebaikan-kebaikan lainnya. Seolah-olah kebaikan itu tertutupi oleh masalah. Bukan masalah. Kayak komentar negatif dari netizen, orang yang merasa dirugikan itu tadi. Sayang sekali. Menurut saya sayang sekali. Dengan kejadian seperti ini kita mendapatkan hikmah bahwa kita sebelum menginvestasikan uang sebaiknya kita belajar dulu. Minimal kalau investasi itu ada bagi untung, bagi rugi. Seperti itu. Iya. Tapi dari permasalahannya Ustadz Yusuf Mansur, beliau memang seorang tokoh ya Mas Ipung ya, dan baik figurnya di masyarakat dan juga mencetak banyak perubahan-perubahan di tengah masyarakat. Salah satunya apa yang disampaikan beliau terkait dengan sedekah itu memang kita rasakan Mas Ipung ya, ada dampaknya. Saya juga belajar sama Mas Ipung. Mas Ipung terbukti dengan apa yang disampaikan Ustadz Yusuf Mansur. Jadi teman para netizen yang masih menilai negatif, mungkin itu sisi kalian dalam menyimpulkan persoalan masalah itu. Tapi untuk jamaah yang lain harapannya tetap figur seorang Ustadz Yusuf Mansur masih menjadi teladan bagi kita untuk mengambil hikmah-hikmah yang baik dan menjadi akselerasi kita dalam kehidupan sehari-hari. Banyak perubahan-perubahan yang kita alami, salah satunya perubahan besar dari Mas Saiful Anwar atau biasa dipanggil oleh Mas Ipung. Cukup itu saja yang bisa kita obrolkan Mas ya. Bisa ketemu di lain waktu lagi di Bincang Santai dengan narasumber yang lain. Semoga perbincangan kali ini membawa manfaat buat kita semua. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.